Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Setia Rahayu dari SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus. Berikut adalah video PPL siklus 1 saya tentang mobilitas sosial dalam rangka program PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 8 Ahmad Dahlan. Hari ini kita akan ikuti pembelajaran IPS. Namun sebelum pembelajaran, gimana nih? Ada yang kemarin sakit, sudah sembuh atau belum? Kemarin ada yang izin untuk vaksin, hari ini sudah bisa bergabung. Ya, baik. Kita masih menunggu beberapa teman, semoga nanti segera bergabung. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong untuk Faras Rehan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Faras. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faras sudah memimpin doa, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa buat kalian ya yang masih beraktivitas walaupun kita pembelajarannya daring, tetap laksanakan 5 prokesnya ya. Ya, prokesnya ada yang tahu? 5M apa aja? Ya, memakai masker ya, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga apa? Jarak ya, menjauhi kerumunan, itu lebih baik di rumah aja, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Jadi benar-benar kita gunakan waktu kita ya untuk menjaga kesehatan, karena di waktu-waktu ini sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Materi hari ini sudah Miss share di Google Classroom. Untuk presensinya mohon juga diisi. Ada yang sudah mungkin membaca pembelajaran kita hari ini apa? Mobilitas ya betul Faras. Ya, kita akan mempelajari mobilitas. Ya, Rania, apa terkait dengan mobilitas sosial ini apa sih maksudnya? Kira-kira yang kamu pelajari sedikit. Yang mempelajari perubahan status sosial seseorang atau kelompok. Iya, betul. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan perubahan status sosial seseorang ataupun kelompok. Nah, kita sebagai manusia pasti ingin menjadi lebih baik ya. Sebagai seorang muslim kan juga kita diminta untuk semakin baik dari hari ke hari. Nah, ini yang dilakukan setiap orang ya, termasuk kita, yaitu untuk melakukan mobilitas menjadi yang lebih baik. Di hari ini masih di pertemuan awal, yaitu terkait dengan pengertian dari mobilitas sosial ya. Apakah suara Miss terdengar dengan jelas? Yang hari ini kita akan pelajari yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita lihat. Nah, kalian pada bagian ini akan diminta untuk mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian disajikan juga hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian akan memahami pengertian dari mobilitas sosial. Kita akan membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial ini menjadi beberapa macam ya. Jadi ada yang vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, diberikan contoh tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jangan-jangan kita pun selama ini sudah melakukan mobilitas sosial ya, tapi tanpa kita sadari itu masuk ke dalam bentuk mobilitas sosial. Oke? Ya, sampai sini jelas ya. Pengertian mobilitas sosial lebih dulu ya. Baik. Nah, ini gambar apa yang bergerak? Ayo, mobil. Nah, apakah yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan mobil? Nah, mobil di sini kan sebagai menggambarkan sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bergerak, mobility ya, mobility. Nah, jadi dari mobility tadi berpindah
ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dalam mobilitas sosial ini yang dimaksud adalah perpindahan status sosial, ya, status sosial seseorang yang dimiliki ya di masyarakat, ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, itu yang disebut dengan status sosial. Hasil perpindahan status sosial bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, bahkan tetap sederajat, atau yang disebut nanti dengan horizontal, ya. Nah, itu tadi pengertian secara singkatnya. Nah, menurut para ahli pun sebenarnya lebih banyak lagi ahli-ahli yang memaparkan terkait dengan mobilitas sosial ini, ya. Mobilitas sosial menurut ahli yaitu Paul B. Harten, beliau mengemukakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata yang lainnya. Strata itu tingkatan, ya. Misalnya kalau stratanya strata menengah, ya, ada strata menengah ke atas atau menengah ke bawah atau menengah atas gitu. Nah, itu berpindah, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, itu menurut Paul B. Harten. Kemudian menurut ahli sosiologi Surjono Sukanto, mobilitas sosial ini artinya adalah perubahan dalam struktur sosial yang menyangkut tentang pola pengaturan organisasi yang ada dalam kelompok-kelompok sosial. Nah, Mungkin jadi bukan cuma pernah, terkait dengan melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir. Dia menemukan bir dari berbagai negara, tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri, yaitu Cina. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelapak yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Kisah Jack Ma tadi, kisah sukses tadi yang kita lihat, kira-kira ada nggak hal-hal atau poin-poin penting yang bisa kalian tarik dari proses berubahnya seorang Jack Ma dari keluarga yang sangat sederhana itu menjadi miliarder, ya, jadi orang yang sangat sukses, kemudian memiliki banyak sekali karyawan, kemudian memberikan banyak sekali manfaat bagi lingkungannya, buat negaranya terutama. Itu kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mau terus berusaha dan pantang menyerah di tengah keterbatasan yang dimiliki. Berani bermimpi besar. Betul. Ya, ada yang lain? Ya, kemudian ada lagi nggak? Kita bisa lihat ya, betul. Salah satunya bermimpi, berani bermimpi besar. Ya, nggak takut dengan omongan orang, nggak takut dengan kegagalan yang terus berulang ya. Dia ditolak di mana-mana, kemudian juga tidak mudah menyerah gitu ya. Terus mencoba bahkan sampai ditipu sama rekannya sendiri. Nah, itu adalah bentuk dari jatuh bangunnya seseorang untuk menuju kesuksesan. Bisa jadi kisah-kisah kalian pun nanti akan terekam dalam sejarah ya. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan lagi sebelum Miss beralih ke materi yang lain? Saya mau. Oh, silahkan Faras Arkana. Jack Ma itu fokus dengan tujuannya sehingga usaha yang didirikan semakin besar, tidak mudah puas dan terus berusaha sehingga jadi orang sukses. Oke, ya. Baik, terima kasih Hasya, Faras ya. Jadi dari satu kisah ini kita bisa ambil contoh bahwa mobilitas sosial ya bisa terjadi oleh siapa saja ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dari bentuk-bentuk mobilitas sosial nanti yang akan kita bahas adalah ada empat kelompok, yaitu horizontal, vertikal, dan berdasarkan ruang lingkup dan geografis. Untuk mobilitas horizontal ini perpindahannya adalah perpindahan yang tidak mengubah derajat sosial atau status sosial seseorang gitu ya.
atau masih sejajar dengan sebelumnya. Seperti contoh di sini, Pak Ahmad atau Dokter Ahmad yang bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung, ya, diharuskan pindah tugas ke rumah sakit di Jakarta. Sama-sama sebagai dokter, ya, hanya pindah tugas dari Bandung ke Jakarta. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mobilitas sosial horizontal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya yang tidak sederajat dari sebelumnya. Nah, kita membagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal naik, ya, atau social climbing, ya, yang menunjukkan perubahan kelas seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Climbing, dari bawah ke atas, naik, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan mobilitas vertikal turun atau social sinking yang menunjukkan perpindahan yang menurun dari status sosial yang sebelumnya. Contoh mobilitas vertikal turun, kita ngambil contoh nih, mantan ketua DPR yaitu Setia Novanto yang kemudian tertangkap kasus korupsi, ya, kasus korupsi sehingga ia dihukum penjara, ya, dan juga denda sebanyak 500 juta rupiah. Ya, jadi turun, ya, yang tadinya dihormati kemudian sekarang malah menjadi narapidana, begitu. Di sini ada yang bentuknya permanen, ada yang sementara, ya. Yang permanen misalnya urbanisasi, ya, orang yang tinggalnya dari desa pindah ke kota secara permanen, gitu, ya. Kemudian transmigrasi juga. Baik, itu saja untuk materi yang hari ini sampaikan. Kita akan lanjut dengan diskusi kelompok dari kelompok yang sudah dibagi tadi. Kalian akan diminta untuk mengerjakan LKPD, ya, LKPD atau tugas yang memang akan didiskusikan bersama-sama. Baik, berikut ini adalah nama-nama kelompoknya yang sudah dibagikan. Ada kelompok 1, 2, sampai 6. Masing-masing nanti diharap untuk mengerjakan LKPD berikut ini. Kalian bisa mengisi nama anggotanya, disesuaikan, kemudian kelasnya, dan petunjuk pengerjaannya. Setelah menonton video dan mendengarkan penjelasan dari Miss Ani tadi, kalian harap berdiskusi terkait dengan permasalahan dan contoh-contoh yang terdapat di LKPD. Dan kemudian hasil diskusi tadi kalian akan unggah di Google Classroom, ya. Kemudian presentasikan, ya, setelah sesi diskusi nanti. Apa saja yang harus didiskusikan dari bentuk-bentuk mobilitas sosial tadi, kalian diminta untuk memberikan dua contoh dari masing-masing mobilitas yang tersedia, dan kemudian kalian refleksikan mobilitas dari bentuk ini tuh yang seperti apa. Di bagian keduanya kalian diminta untuk mencari 5 pendapat para ahli terkait dengan definisi mobilitas sosial. Kalau tadi sudah 3, ini Miss minta untuk 5 selain yang tadi sudah disebutkan. Ya, gitu. Presentasi dari kelompoknya masing-masing, ya, masing-masing dibagi jadi 6 kelompok. Kelompok 1, silakan yang kelompok 1 yang mewakili siapa, Hakim? Kelompok 1 ini seseorang ojek biasa yang berpindah profesi menjadi ojek online. Kelompok 2, Resia Narania. Hari ini kelompok 3 akan membahas tentang mobilitas, contoh-contoh mobilitas vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal turun adalah wirausahawan yang mengalami kebangkrutan dan seseorang yang mendapatkan PHK dari perusahaan tempat bekerja. Contohnya, yang pertama, misalnya kakeknya petani, lalu kakeknya menikah dengan neneknya dan melahirkan anak, dan anaknya menjadi pengusaha. Satu lagi, contoh mobilitas sosial antar generasi naik, anak seorang pemulung yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana dan menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Mobilitas geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, contohnya kayak urbanisasi, transmigrasi. Nanti misalkan periksa LKPD-nya masing-masing. Terima kasih atas perwakilan dari kelompoknya tersebut. Baik, untuk hari ini pembahasan kita tentang mobilitas sosial sudah dicukupkan saja. Insya Allah sudah merangkum semuanya. Nah, kemudian nanti latihan individunya di Google Form, ya, tolong dikerjakan setelah ini. Baik, ada yang mau melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini? Silahkan. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang mobilitas sosial yang merupakan perubahan
status sosial seseorang di masyarakat baik naik, turun, horizontal, geografis, intragenerasi maupun antargenerasi. Setiap orang atau kelompok pasti menginginkan kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari. Baik, terima kasih Aisyah atas refleksinya. Nah, betul tadi yang kita pelajari hari ini adalah sebagai awalan untuk mempelajari bahwa interaksi sosial itu banyak akhirnya nanti mempengaruhi orang untuk berpikir terbuka. Ya, berpikir terbuka, menginginkan kehidupan yang lebih baik. Contohnya Jack Ma tadi, dia banyak berinteraksi dengan orang-orang luar yang datang ke negaranya, berkomunikasi, ya, bahwa di luar sana pun ternyata banyak kehidupan lainnya yang lebih menantang, ya, banyak kesempatan-kesempatan yang belum dia gitu. Nah, baik, hari ini yang kita pelajari itu tentang bentuk-bentuk dan pengertiannya. Selanjutnya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana sih cara melakukan mobilitas sosial, saluran-saluran apa saja yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan mobilitas. Kita kan pasti ingin ya tahu caranya gimana sih menjadi orang sukses, atau apa yang bisa kita tempuh untuk bisa sukses ke depannya nanti. Dan semoga semua cita-cita kalian ke depannya tercapai ya dengan jalan yang baik, kemudian dengan minta doa terus kepada orang tua ya, jangan lupa ya, supaya apa yang kita jalankan ini mendapatkan ridho juga dari orang tua dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pertemuan kali ini ya. Saya minta tolong Faras lagi untuk menutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan Faras. Iya, baik Miss. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran IPS dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Faras sudah dipimpin di awal dan di akhir. Terima kasih anak-anakku di kelas 8 Ahmad Dahlan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kalian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Google Form-nya dikerjakan. Ya, terima kasih.